sudah berdoa, sudah meditasi, tapi kenapa selalu mengalami kesialan? Jika yang dimaksud kesialan itu adalah permasalahan yang kita lalui setiap hari, maka Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Pasraman Bali Eling Spirit. Mohon izin kepada para sahabat semua, para guru, para master yang turut menonton video ini, mohon izin untuk berbagi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang jawaban dari banyak sekali pertanyaan yang masuk ke tim public relation Pasraman yang mungkin bisa menjadi jawaban bagi teman-teman semua. Pertanyaannya adalah, sudah berdoa, sudah meditasi, tapi kenapa selalu mengalami kesialan? Nah, kalau kita lihat dari konteks pertanyaan ini, ada banyak hal secara fondasi, ada banyak hal yang secara spesifik yang harus bersama-sama kita samakan persepsi, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tergantung dari cara kita memandang. Kalau kita berbicara kesialan, tanda kutip ya, kesialan, ada orang yang mengalami berbagai gejolak persoalan hidup tapi tidak merasa sial. Tapi ada orang yang mengalami persoalan yang wajar sehari-hari tapi menganggap itu adalah kesialan. Jadi ini adalah tentang perspektif. Perspektif kita tentang memandang sesuatu. Jadi kalau kita konotasinya lebih banyak memandang bahwa hidup kita sial, artinya terbiasa menyerahkan sesuatu kepada sesuatu hal yang ada di luar diri kita. Terbiasa mengandalkan orang lain. Terbiasa mengandalkan faktor tanda kutip keberuntungan yang dianggap datangnya itu dari faktor luar. Tetapi kalau kita dalami lebih dalam lagi, ternyata proses kehidupan itu memang akan ada banyak masalah. Karena dari satu tangga hidup ke kualitas yang selanjutnya, kita membutuhkan permasalahan untuk membuat kita bertumbuh semakin matang dan semakin memiliki pandangan yang lebih luas lagi dalam perihal itu. Jadi, untuk teman-teman yang saat ini masih merasa sering sial, coba diubah perspektifnya bahwa teman-teman saat ini adalah sedang dalam proses belajar. Jika yang dimaksud kesialan itu adalah permasalahan yang kita lalui setiap hari, maka perspektifnya harus teman-teman ubah. Jadi yang perlu diubah pertama adalah perspektif kita. Setiap pertumbuhan, setiap saat kita akan bertemu dengan persoalan. Jadi yang perlu diubah adalah energi di dalam diri. Ketika kita selalu berpikir tentang kesialan, maka proses yang terjadi adalah benar-benar seperti itu. Yang perlu kita ubah adalah perspektif, cara pandang kita terhadap sesuatu, bahwa kita harus belajar untuk berproses, mengikuti tahapan-tahapan yang memang semestinya. Jadi, di dalam tubuh kita itu, yang menjadi hukum dasar yang utama adalah getaran. Getaran itu istilah lainnya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah energi yang akan membuat kita bertemu dengan apapun yang selaras dengan kita. Kalau kita seringnya mengeluh, maka yang akan dihadirkan oleh alam adalah lebih banyak lagi hal yang bisa dikeluhkan. Kalau kita sering marah-marah nggak jelas, hal-hal yang didatangkan oleh alam itu adalah hal-hal yang akan membuat kita lebih banyak marah lagi. Sehingga yang perlu kita bangun dalam proses ini adalah bagaimana caranya kita hidup berkesadaran. Jadi
Ketika teman-teman menyampaikan bahwa saya sudah meditasi, saya sudah yoga, saya sudah sembahyang, tapi kenapa saya masih berada pada hal yang gak saya inginkan? Karena kejadian kita sehari-hari itu datangnya dari proses perjalanan karma yang udah panjang banget. Perjalanan karma yang sekarang mungkin umur teman-teman sudah ada yang di atas 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60. Kebayang nggak proses yang sudah terbangun secara puluhan tahun itu bagaimana bisa teman-teman hapuskan hanya dalam meditasi yang mungkin baru 1 bulan teman-teman lalui dan mungkin aja udah sering bolong-bolong. Jadi bagaimana sesuatu yang persoalan yang begitu banyaknya kotoran-kotoran yang kita tampung di badan kita ini mau selesai dengan cara hanya baru segitu kita sudah menginginkan hasil yang besar. Jadi kadang-kadang proses pemikiran dan mentality kita kepada Tuhan itu sifatnya tawar-menawar. Sebenarnya ini yang sebenarnya tidak dianjurkan. Jadi tawar-menawar itu gini, Tuhan saya mau meditasi, tapi kasih saya ini. Atau di saat pas pengen sesuatu tuh rajin. Atau di saat penuh dengan ketakutan baru rajin. Memang dasar yang menggerakkan kita adalah keinginan dan ketakutan, tapi jangan segitu pamrihnya. Jadi itu yang menjadi dasar. Semakin kita pamrih, semakin kita mengait-ngaitkan meditasi, yoga, dan semua kebaikan yang kita lakukan dengan kondisi permasalahan kita di luar diri, semakin gak akan dapet. Karena yoga, meditasi, segala bentuk kebaikan itu sifatnya tidak mampu kita ukur seberapa karma yang terlepas. Karena sudah banyak sekali kesalahan yang pernah kita lakukan, sudah banyak sekali beban yang sudah pernah kita hadapi selama ini, dan meditasi yang 30 menit itu tidak mampu menghapuskan seluruh perjalanan yang sekian tahun itu. Jadi harus sabar dan tidak boleh pamrih. Dan sebenarnya tidak ada hubungannya sudah melakukan meditasi, yoga, dan lain sebagainya, tapi tetap banyak masalah. Nggak ada hubungannya. Yang sebenarnya perspektif yang benar adalah, oh iya, saya sudah yoga, saya sudah meditasi, saya sudah belajar, akhirnya sekarang saya sudah lebih mampu untuk mengelola semua persoalan saya, sehingga tidak kalang kabut seperti dulu. Dulu biasanya kalau marah saya kejang. Sekarang setelah belajar meditasi, saya masih marah tapi sudah jauh lebih tenang. Begitu. Jadi bukan korelasinya ke banyak masalah, karena tidak ada hubungannya meditasi berdoa dengan masalah. Karena masalah-masalah yang terbangun saat ini adalah tentang behavior. Behavior atau kebiasaan atau pola perilaku yang tidak bisa ditutup hanya dengan beberapa kali meditasi. Tetapi yang dibutuhkan adalah perubahan pola pikir, perubahan action, perubahan karakter. Karena semua hal yang terjadi dalam hidup kita saat ini adalah tumpukan, adalah investasi dari semua kesalahan-kesalahan kecil dari memilih keputusan. Jadi tidak bisa dibandingkan, udah meditasi tapi tetap sial. Orang sial itu munculnya dari salah pilih kok. Karena kita nggak mampu aware dalam menentukan yang mana prioritas, yang mana enggak kok. Jadi jangan bandingkan meditasi yang sedemikian mulianya dengan keinginan kita untuk mendapatkan hidup yang mudah. Nggak boleh. Gitu ya. Kadang-kadang saya gemes kalau misalnya kadang-kadang pola pikir kita tuh masih sangat ada bergen-bergen, tawar-menawar sama Tuhan, tawar-menawar sama alam. Jadi itu adalah kelemahan kita semua, bahkan kita semua memiliki pola itu di dalam diri. Tapi dari sekarang, berhentilah mengharapkan sesuatu yang instan. Berhentilah mengharapkan hasil yang sudah kalian patok dari awal ketika melakukan sesuatu. Jadi, untuk mau hidup yang berselaras dan berkelimpahan itu, caranya adalah kita dengan tulus ikhlas melakukan semuanya dengan baik, tetapi hasilnya kita belajar menyerahkan kepada Sang Sumber. Karena tugas kita hanya melakukan dengan baik, tugas kita tidak
menghakimi hasilnya apa. Gitu. Karena energi teman-teman ketika mengharapkan hasil akan memotong fokus dalam bekerja. For example, sebagai contoh, ketika teman-teman misalnya saat ini bekerja di dalam sebuah perusahaan, dari awal bulan baru mau mulai kerja, mikirnya udah gajian terus. Nggak ingat kerja, mikir gaji terus. Kalau orang yang mindsetnya benar adalah lakukan job desk-nya dengan sangat baik. Setiap tugas dari sekian tugas yang lewat itu lakukan yang terbaik. Sampai kalau bisa nggak ada revisi, lakukan dengan baik, sangat baik. Maka semua orang notice kok Anda itu orang yang keren. Jadi nggak usah dimaksa-maksain. Kita nggak usah maksa-maksa biar orang tuh ngatain kita keren. Tetapi itulah sebuah hasil dari keniscayaan. Sama dengan disiplin hidup. Karena fitrah dan jati diri kita di sini harus dikenali dulu. Baru bisa berhenti membuat pertanyaan yang salah. Gitu. Karena pertanyaan yang salah di dalam diri akan memunculkan jawaban yang salah, akan mengakibatkan proses hidup yang salah. Perbandingan-perbandingan yang salah akan menimbulkan banyak kesalahan-kesalahan lain yang akan kita timbulkan. Jadi, mulai saat ini teman-teman harus belajar untuk mengubah perspektif. Mari kita bareng-bareng belajar untuk menuluskan hati atas apa yang kita lakukan, bahwa kita sadari setiap hari loh kita dikasih makanan sama Yang Maha Kuasa, masih dikasih bisa beli beras, bisa beli tempe tahu, bisa beli sayur. Kita masih dikasih kesempatan melihat keluarga pada tersenyum. Jadi itu adalah berkah yang harus kita kembalikan dengan rasa syukur. Melalui apa? Melalui disiplin diri. Entah melalui belajar meditasi, dengan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan bersedekah atau berdana punya. Jadi itu yang bisa kita bantu lakukan untuk diri kita sendiri, untuk mengucapkan terima kasih atas semua berkah kecil yang sering kita dapatkan, tapi itu menjaga kita tetap hidup. Meskipun hari ini mungkin teman-teman belum bisa beli apa yang teman-teman inginkan. Misalnya pengennya beli Lamborghini, pengennya beli Rubicon. Gimana caranya? Kalau kita sendiri tidak melangkah terus untuk menutupi apa yang menjadi hal yang primer atau hal yang utama bagi dalam diri kita. Jadi hal yang utama harus dikelola adalah pikiran. Sehingga karma-karma di masa lalu itu tidak lagi membawa teman-teman ke dalam lingkaran persoalan yang kita anggap itu sial. Dan ubahlah behavior, ubah kebiasaan, ubah cara pandang, ubah cara kita mengambil keputusan. Hal-hal keputusan yang kecil kita lakukan hari ini, ambil keputusan itu dengan sangat baik, seperti besok tuh udah nggak ada lagi hari esok. Gimana kalau misalnya Tuhan ngasih kamu kesempatan, oke, kamu hidupmu saya kasih hari ini aja, silahkan lakukan yang terbaik. Jadi seperti itu, segala keputusan yang kecil-kecil itu, kita ambil yang terbaik, ambil yang benar-benar bisa memberikan kebahagiaan untuk kita dan orang lain. Sehingga tidak terjadi penyesalan di masa depan. Jadi siapkan, selesaikan, pilihlah pilihan-pilihan yang tepat di hari ini, seperti hari esok tuh nggak pernah ada. Tetapi persiapkan semuanya dengan baik, seolah-olah kita hidup selamanya. Seperti itu. Sehingga mulai saat ini, yang akan mempengaruhi kesialan atau ketidaksialan yang teman-teman alami adalah behavior atau attitude atau karakter baik atau kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Kalau sudah karakternya berubah, hasil lahirnya berubah. Bukan karena meditasi semua itu berubah. Tetapi meditasi memberikan teman-teman kesadaran yang berangsur-angsur membaik sehingga membuat perilaku kita berubah. Kalaupun misalnya kita rajin meditasi, rajin yoga, tapi nggak ada perubahan perilaku, itu namanya telur bebek besar. Nggak ada artinya. Itu. Jadi, semua disiplin yang kita lakukan itu adalah muaranya pada tindakan. Kalau seseorang suka berbicara tentang tanda kutip tentang sesuatu yang spiritual, tetapi hidupnya masih tidak terkelola dengan baik, mungkin masih bisa dipertanyakan. Dan spirituality itu adalah laku hidup yang harus kita pelajari dan terus kita latih setiap hari. Ketika kita paham secara konteks pikiran,
dan kesadaran itu belum bisa berhenti sampai di sana. Tetapi harus dikelola lagi menjadi sebuah tindakan yang benar-benar bisa kita lakukan secara konsisten. Dan dalam prosesnya itu nggak mudah. Sehingga kita perlu latihan-latihan yang terus berangsur-angsur semakin baik. Tetapi yoga, meditasi, pranayama, spiritual mastery ini akan sangat membantu kita untuk menciptakan behavior yang baru di dalam diri kita, menciptakan budaya baru dalam diri kita secara pikiran, secara hati, secara tindakan, sehingga mengubah hidup kita menjadi bahagia, sehat, dan penuh dengan keberlimpahan. Nah, kalau pertanyaan yang tadi dengan ulasan yang begitu panjangnya, akhirnya jawabannya adalah kenapa sudah meditasi, sudah yoga, sudah berdoa, hidup saya sial? Jawabannya adalah karena perilaku kita menghadapi sesuatu belum berubah menjadi lebih baik. Itu jawabannya. Terima kasih. Semoga bisa menjadi semakin semangat setelah saya bahas ini dengan detail. Dan mohon maaf apabila mungkin ini cukup menampar. Karena yang ditampar adalah kita semua. Bahkan saya pun, oh iya ya gitu. Jadi ada bagian-bagian diri yang memang harus dikasih pemahaman. Karena di dalam diri kita itu tidak semua mau kita menjadi sukses. Tetapi ada bagian-bagian yang kadang tidak berkenan untuk berubah. Jadi video ini adalah untuk bagian-bagian di dalam diri kita sendiri yang selama ini agak bebal dan mungkin tidak mau berubah. Gitu, tetap semangat. Tugas teman-teman di sini adalah selalu berbahagia dan jadikan diri bagian dari kebahagiaan orang lain sehingga teman-teman bisa berselaras, selalu sehat, bahagia, penuh dengan keberlimpahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mohon di like kalau teman-teman suka. Silahkan di dislike kalau teman-teman nggak suka. Kemudian boleh, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam damai untuk kita semua.